pola yang sudah Mbak Tita kerjakan ya. Selama ini kan sudah rajin dan Ya, tekun sadar napas juga kan ya. iya, Bisa betul. diceritakan apa kemarin yang bikin wow gitu? Yang secara fisik, finansial ada, secara fisik ada, secara finansial ada, secara Hmm, kebahagiaan, rezeki juga ada. Pertama waduh. yang secara Hai, halo, apa kabar pecinta Rumah Sihat Nuswantara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Malam hari ini kita akan mengupas sebuah judul yang tentu Anda sudah baca. Rezeki tidak perlu dikejar karena dia akan datang sendiri. Wow, keren ya. Ini bisa bikin banyak orang penasaran bagaimana mungkin rezeki itu bisa datang sendiri kalau tidak dicari ya. Karena sebagian besar orang justru melakukan sebaliknya, yaitu mengejar rezeki. Mereka bekerja keras, mereka berpikir keras, mereka melakukan berbagai upaya sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, tetapi bagi Anda yang sudah memiliki pemahaman tentang pola rezeki, kemudian teknik-teknik manifestasi, law of attraction yang paling terkenal, dan juga metode-metode lain yang banyak sekali di luar sana, Anda tentu sudah sangat paham. Nah, malam hari ini kita ingin menampilkan atau menyajikan uh, true story gitu ya, sesuatu yang ini beneran nyata gitu, bukan hanya sekedar teori, bukan hiperbolis, judul yang hiperbolis atau apapun lah ya, karena kita menghadirkan langsung seseorang yang memang sudah mempraktikkan itu, bagaimana pola rezeki yang benar, yaitu ditarik bukan untuk dikejar, karena mengejar rezeki itu melelahkan. Oke, kita sekarang menuju ke Tangerang. Sudah ada anggota keluarga Rumah Sihat Nuswantara yang ada di sana. Nama lengkapnya bisa Anda baca di layar, dan panggilan akrabnya adalah Mbak Tita di Tangerang. ya, Apa kabar Mbak Tita? luar biasa Pak Wis keren. Aksan. Ceria banget ya malam ini ya. Kenapa bisa Iya, begitu? karena rumah RSN. Oke, Mbak Tita ini join di RSN di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Iya, bulan Oktober tahun 2024. Baru hampir 3 bulan ya. Oke, Iya, pada ya kemarin waktu saya kontak Mbak Tita untuk mengundang menjadi narasumber di sini, saya sudah nanya loh, ini kalau misalnya nanti temanya seperti ini gimana? Oh nggak apa-apa, keren ya. Oh, ya sudah, berarti kan iya, pasti akan bisa menjelaskan gitu kan. iya, Woi, banyak yang penasaran mana bisa gitu. Apalagi yang belum join ke RSN ya Mbak Tita. iya, Sering kami ditanya, apa iya hanya dengan duduk diam rezeki bisa datang gitu. iya, Oke. betul. Nah, Mbak Tita, saya mau tanya dulu nih, pencapaian apa yang paling spektakuler dari apa pola yang sudah Mbak Tita kerjakan ya? Selama ini kan sudah rajin dan Ya, tekun sadar napas juga kan ya? iya, Bisa betul. diceritakan apa kemarin yang bikin wow gitu? Yang secara fisik, finansial ada, secara fisik ada, secara finansial ada, secara Hmm. kebahagiaan, rezeki juga ada. Pertama Waduh, yang secara fisik dulu deh Pak, saya mau ceritain. banyak banget ya. Banyak banget. Oke, 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 lanjut silakan. Ya, kalau yang secara fisik mungkin lebih nggak cepet capek. Terus saya kan buang air besar ke belakangnya itu, maaf, agak sedikit tidak lancar ya. Kayak nggak setiap hari gitu. Tapi ini jadi setiap hari setelah melakukan meditasi ini gitu. Terus yang secara finansial, kebetulan itu saya waktu itu kerja di Nawasana, busana fashion muslim, terus pindah ke kantor yang baru yang tidak disangka-sangka. Kantor baru ini pekerjaannya lebih mudah tapi menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu. Gimana itu maksudnya? Jadi kantor lama itu secara finansialnya Pak, Hmm,
secara finansialnya itu kan tadinya di Nawasana yang gajinya sekian, dapat gajinya naiknya hampir 30-20% gitu. Oh, oke. Mm-mm. Iya, dan kalau secara mental saya jauh dulu orangnya tuh lebih cemas, sensitif, suka marah, terus lebih moody ya, istilah kekiniannya moody ya. Kalau anak-anak sekarang bad mood, bad mood aja, nggak tahu kenapa tuh bad mood aja terus bawaannya. Tapi sekarang jadi lebih ceria, lebih ikhlas, lebih menerima keadaan, dan lebih percaya diri gitu. Ada validasinya nggak? Misalnya siapalah teman atau orang lain atau apa yang bilang gimana gitu? Ada teman dan temennya mama. Beberapa orang sih ngomong kayak tampak lebih ceria ya, segeran ya gitu. Kok bisa gitu gitu? Kenapa dapat pacar baru ya gitu atau gimana? Iya kebanyakan nanya dapat pacar baru ya, lagi jatuh cinta ya. Terus aku jawab gini, ya sekarang lagi memperbaiki pola hidup aja sih. Maksudnya dari segi meditasi, spiritualitas, terus membaca buku, mencari literasi, menonton YouTube yang positif, berteman dengan lingkungan yang lebih positif gitu. Oke. Mantap. Oke. Nah, itu tadi ya pemirsa, sudah disampaikan oleh Mbak Tita banyak banget ya yang dia dapat hanya dengan duduk diam ya. Memperbaiki atau berbenah ke dalam lebih tepatnya ya Mbak Tita ya. Iya, betul sekali Pak. Berbenah ke dalam. Berbenah ke dalam itu caranya dengan apa? Ya, nantilah kita tanya langsung ke Mbak Tita caranya gimana kok bisa begitu gitu. Karena selama ini juga orang memahami kalau punya masalah yang dicari adalah jalan keluar gitu. Nah, padahal sebaliknya ketika mau mencari jalan ke dalam, maka itu akan ketemu gitu solusinya. Dan solusi itu juga tidak bergantung pada faktor luar diri, tetapi sudah ada di dalam diri kita, bahkan termasuk juga kesehatan fisik gitu, penyakitnya pada sembuh, bahkan di luar Nurul ya sembuhnya. Kemarin kalau Anda menyaksikan video-video yang lain ya, ada yang kurang hampir tidak masuk akal ya, apa sih kemarin, ambeien. Nah, ambeien pun bisa sembuh gitu. Kalau migrain, kemudian hipertensi, asam lambung, itu sih dalam tanda kutip penyakit ringan ya. Memang sih mereka yang mengidapnya itu luar biasa tersiksanya, bahkan sampai ada yang mau bundir ya. Tapi ternyata dengan sadar nafas ini, alhamdulillah semuanya bisa sembuh gitu. Nah, Mbak Tita pernah mengalami asam lambung ya? Iya, asam Gimana ceritanya? Apa yang dirasakan dan bagaimana proses kesembuhannya? Dan asam saya jadi pertama itu waktu pertama kali pergi jalan-jalan sama papa ke luar negeri. Jadi salah makan kebetulan Pak. Mungkin makanannya juga kurang bersih, dan saya mungkin waktu di luar negeri itu kecapean kan. Karena habis bekerja lembur terus langsung terbang ke Korea waktu itu kebetulan. Jadi fisiknya itu capek dan kayak salah makan juga waktu di marketnya Korea gitu. Itu saya makan kimbap kebetulan. Mungkin kurang bersih atau gimana. Dan untungnya itu hari terakhir saya tur ya. Jadi langsung hari itu terbang pulang ke Indonesia dan langsung masuk rumah sakit, dari airport langsung ke UGD. Nah, itu dirawat 4 hari 3 malam. Nah, terus setelah itu saya itu rajin mengikuti meditasi, berolahraga tadi yang saya bilang. Dan untuk mengontrol pikiran sendiri, saya tidak hanya bermeditasi tapi mencari bacaan-bacaan buku yang berhubungan dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik gitu. Apakah itu berkepanjangan? Jadi setelah nyampe di Indo gitu, lalu sakit asam lambungnya berkepanjangan gitu? Sempat sih. Kalau makan sesuatu gitu? yang nggak enak tuh pasti perutnya nggak enak dan ke belakang terus gitu. Sampai berapa lama Mbak? Berapa lama ya? Berbulan-bulan kah? Berbulan-bulan sih enggak, tapi setiap salah makan aja Pak pokoknya. Lebih sensitif gitu perutnya. Itu berlangsung berapa lama sampai kayak gitu? Sejak dari Korea itu?
sebelum dari Korea juga Se- masuk rumah sakit karena lambung. Jadi udah 2 kali masuk rumah sakit karena lambung gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana proses kesembuhannya? Ya itu yang tadi saya bilang sih, lebih ke banyak saya ikut RSN ini, meditasi, mengikuti jadwal-jadwalnya, lalu membaca literasi tentang pikiran, mengontrol pikiran bagaimana gitu kan, untuk kita tidak cemas. Karena asam lambung itu kan membuat kecemasan ya Pak, kalau nggak salah juga. Dan itu saya baca literasi melalui buku-buku yang saya baca seperti Atomic Habits, kebiasaan cara kehidupan sehari-hari itu seperti apa yang harus kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi pola hidup tuh saya perbaiki juga, dari pola makan, pola hidup, berolahraga, berteman dengan lingkungan yang positif, yang mendukung dan mensupport saya gitu. Jadi tidak hanya fisiknya saja yang diperbaiki, minum minuman yang untuk mah, tapi juga mentalnya diperbaiki melalui buku meditasi dan berdoa gitu.